luar biasa. Kali ini kita akan belajar tentang seni karya imajinatif. Mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Sebelum belajar kita persiapkan buku tematik tema 2, buku LK atau lembar kerja, alat tulis pensil dan penghapus. Kita mulai dari unsur-unsur seni rupa. Salah satu unsur seni rupa adalah garis. Garis terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik yang satu ke titik yang lain. Bermacam bentuk garis yaitu ada garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus, garis tak beraturan, dan lain-lain. Coba kalian amati garis yang berwarna kuning. Itu merupakan garis lurus yang ditarik dari satu titik ke titik lainnya. Sedangkan garis yang berwarna hijau merupakan garis lengkung. Lanjut, garis yang berwarna orange atau jingga itu adalah garis putus-putus, di mana garisnya itu di tengah-tengahnya terdapat jeda, dan jedanya itu panjangnya sama. Kemudian yang terakhir ada garis berwarna pink, itu gambaran dari garis tidak beraturan, ya. Jadi garisnya melengkung, kemudian ada yang lurus. Nah, seperti itu. Garis pink ini adalah contoh dari garis tidak beraturan. Next. Unsur seni rupa yang lain ada bidang, ya. Bidang merupakan permukaan yang datar. Suatu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya akan membentuk bidang. Baik bidang geometrik seperti segitiga, persegi, dan persegi panjang, maupun bidang organik atau biasa disebut lengkung bebas. Jadi bidang itu merupakan permukaan datar yang dimana dia itu membentuk suatu area yang tertutup. Ingat, suatu area yang tertutup. Nah, bidang ini biasanya berbentuk apapun. Biasanya kita membuat bidang ini berbentuk apel, berbentuk bunga, berbentuk daun, atau dan lain sebagainya, yang di situ bidangnya membentuk sebuah area tertutup. Nah, area tertutup inilah yang membuat kita bisa mengaplikasikan warna, ya. Biasanya ketika kita membuat sebuah bidang berbentuk daun, nah di situ kita bisa lengkapi dengan diwarna menggunakan warna hijau. Nah, seperti itu. Nah, bidang ini sangat banyak sekali ya kalau dalam seni rupa, apalagi menggambar, karena dalam bidang ini tentu kita akan mencontoh bentuk-bentuk yang ada di sekeliling kita. Lanjut, unsur seni rupa yang selanjutnya ada bidang, ya. Bidang itu merupakan bentuk terjadi melalui penggabungan unsur bidang. Misalnya, sebuah kotak terwujud dari 4 sisi bidang yang disatukan. Kesan dan sifat suatu benda lebih ditentukan oleh pada gelap, terang, warna, dan tekstur benda. Misalnya, benda berstruktur kasar memberi kesan berat daripada yang bertekstur halus. Seperti contohnya ada kubus, gambar kubus. Kemudian tekstur kasar itu dicontohkan oleh batang pohon. Tekstur halus dicontohkan oleh permukaan kertas HVS, ya, permukaan buku kertas ataupun permukaan kertas. Nah, kemudian warna terang dan warna gelap. Warna terang itu memiliki warna yang lebih
menyala daripada warna gelap. Contohnya seperti warna kuning. Itu merupakan salah satu contoh warna terang. Kemudian warna gelap dicontohkan salah satunya dengan warna ungu. Sekarang kita buka buku tematik halaman 120. Alat-alat yang digunakan untuk menggambar. Di sini alat yang digunakan untuk menggambar ada kertas putih. Nah, kertas putih ini sebagai media menggambar. Ya, kita biasa menggunakan buku gambar ataupun kalau tidak ada kita bisa menggunakan kertas putih seperti HVS. Kemudian kita memerlukan penghapus yang fungsinya untuk menghapus pola atau gambar yang itu kurang tepat atau kita waktu menggambarnya masih salah. Kemudian tentunya kita menggunakan pensil untuk membuat gambar, penggaris untuk membuat garis lurus ya. Untuk membuat garis lurus presisi kita dapat menggunakan penggaris. Kemudian ada pensil warna, kemudian ada krayon untuk mewarnai. Next, sekarang kita buka buku tematik halaman 146. Langkah-langkah menggambar imajinatif. Yang pertama kita harus menentukan tema gambar yang akan dibuat. Kita tentukan dulu kita akan menggambar tentang apa. Yang kedua, mencari ide tentang tema yang telah ditentukan. Nah, kita menentukan suatu objek yang lebih spesifik lagi. Contoh, untuk di tema kita akan menggambar tentang hewan. Kemudian di step kedua mencari ide tentang tema yang telah ditentukan, kita menentukan satu hewan, contohnya seperti burung atau ikan. Di langkah ketiga, kita mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam menggambar imajinatif. Nah, ketika kita ingin menggambar ikan, contohnya, nah kita akan tentunya harus menyiapkan alat dan bahannya. Nah, seperti yang dicontoh tadi ada kertas putih, pensil, penghapus, dan lain-lain. Di langkah yang keempat, membuat sketsa gambar imajinatif menggunakan pensil. Nah, ini mengapa kita menggunakan pensil? Karena ini masih sifatnya sketsa. Jadi, kemungkinannya kita ada garis-garis yang itu salah, itu bisa dihapus. Tetapi ketika kita menggunakan spidol ataupun menggunakan ballpoint, maka sulit untuk kita menghapus garis atau pola yang kita menggambarnya salah. Yang terakhir, mewarnai sketsa gambar yang telah dibuat. Nah, kalian bisa mewarnai sketsa atau gambar yang telah kalian buat itu menggunakan pensil warna, spidol, krayon, kemudian kalian bisa menggunakan cat minyak ataupun dan lain sebagainya yang kalian miliki di rumah atau yang kalian suka. Sekarang kita lanjut ke tahap kuis. Soal yang pertama. Karya seni di atas menekankan keindahan. Di situ ada gambar lukisan ya. A suara, B gambar, C gerak. Jawaban yang benar adalah B, gambar. Soal nomor 2, mana yang termasuk warna terang? Kuning, biru, atau coklat? Jawaban yang benar adalah kuning. Kuning termasuk warna terang, sedangkan hijau, biru, dan coklat bukan warna terang. 3. Alat apa yang digunakan untuk membuat sketsa? Penggaris, pensil, atau pensil warna? Jawaban yang benar adalah pensil. Soal nomor 4. Gambar apa yang sesuai dengan
tema alam. Ingat, gambar yang sesuai dengan tema alam yang mana? A. Mobil, B. Boneka, C. Zebra. Jawaban yang benar adalah C. Zebra. Soal nomor 5. Alat yang di bawah ini digunakan untuk membuat, di situ ada gambar penggaris ya. A. Garis lengkung, B. Garis lurus, atau C. Lingkaran. Jawaban yang benar adalah B. Garis lurus. Nah, sudah selesai pemaparan materi tentang karya imajinatif. Kalian bisa mengerjakan soal SBDP di buku lembar kerja. Selamat mengerjakan ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian semakin kreatif dalam menciptakan ide-ide yang sangat imajinatif. Oke, sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.